Si paling perdana. Dua anggota geng motor A3H di Makassar, Sulawesi Selatan dihajar oleh emak-emak yang merupakan warga sekitar saat ditangkap polisi. Penangkapan bermula dari penggerebekan rumah tempat persembunyian pelaku di Jalan Todopuli Raya. Kedua pelaku bernama Hafiz 22 tahun dan Ahmad Indra 20 tahun tertangkap saat tidur dan langsung dipukuli oleh warga yang kesal. Para pelaku diduga terlibat dalam penyerangan dan perampokan yang terjadi di Jalan Bangkala. Hingga saat ini, total 6 anggota geng motor A3H telah ditangkap dan diproses hukum di Polda Sulawesi Selatan. Salam jumpa sahabat DNP, inilah DNP in the Morning untuk edisi 17 Juni 2025 bersama saya Kevin Manoy dan langsung saja kami hadirkan fokus utama untuk hari ini. Menteri Kebudayaan Fadly Zon buka suara terkait tragedi pemerkosaan 98 usai dapat banyak kecaman. Indonesia siap ekspor listrik ke Singapura. Bahlil ungkap investasi 162 triliun. Sementara dari dunia internasional, lembaga penyiaran Islamic State of Iran Broadcasting atau IRIB diserang oleh Israel. Kami buka DNP in the Morning dengan informasi dari Semarang, Jawa Tengah. Sidang kasus dugaan korupsi mantan wali kota Semarang, Hefearita Gunariyati Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri kembali menyoroti proyek pengadaan meja dan kursi di Dinas Pendidikan Kota Semarang senilai 18 miliar rupiah. Saksi yang merupakan kepala pengadaan barang dan jasa Pemkot Semarang, Hendrawan, mengungkapkan adanya dugaan titipan perusahaan dari Alwin Basri, yaitu PT Dekasari Perkasa yang mengerjakan proyek tersebut. Hendrawan mengaku menerima goodie bag berisi tumbler dan uang transport 2,5 juta rupiah saat melakukan kunjungan lapangan ke pabrik produsen mebel di Pemalang dan mengetahui informasi dari pegawai Disdik bahwa PT Dekasari merupakan titipan bapake yang diduga merujuk pada Alwin Basri. Direktur Utama PT Dekasari Perkasa, Rahmat Utama Jangkar, telah terbukti menyuap Mbak Ita dan Alwin sebesar 1,75 miliar rupiah untuk mendapat proyek tersebut dan juga telah divonis 2,5 tahun penjara. Setelah proyek selesai, ditemukan selisih harga 190 juta rupiah yang harus dikembalikan oleh PT Dekasari atas perintah Mbak Ita. Ini menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan proyek tersebut. Menteri Kebudayaan Fadly Zon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menuai kecaman di media sosial terkait peristiwa kekerasan seksual pada Mei 98. Menekankan pentingnya berpegang pada bukti hukum dan akademik yang teruji, terutama terkait angka dan istilah yang masih diperdebatkan seperti pemerkosaan massal. Ia juga menjelaskan bahwa data mengenai peristiwa kekerasan seksual tersebut tidak pernah final atau konklusif, dan sumber seperti laporan investigatif dan TGPF belum cukup kuat sebagai bukti, sehingga penggunaan istilah massal masih menjadi perdebatan. Meskipun demikian, Fadly Zon juga menegaskan bahwa ia mengutuk segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan menganggapnya sebagai pelanggaran nilai kemanusiaan yang serius. Seraya menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penulisan sejarah yang harus berdasarkan fakta-fakta yang verifikasi. Pemerintah Indonesia resmi menyepakati ekspor listrik hijau sebesar 3 gigawatt ke Singapura berdasarkan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa total investasi proyek ekspor listrik mencapai 10 miliar US dollar atau sekitar 162 triliun rupiah. Dengan pertimbangan pembangunan kawasan industri di Indonesia sebagai bagian dari kerjasama yang saling menguntungkan. Selain ekspor listrik, kesepakatan ini juga mencakup kerjasama Carbon Capture Storage atau CCS atas permintaan Singapura. Namun Indonesia menekankan pentingnya pembangunan kawasan industri untuk hilirisasi dengan energi terbarukan, guna memastikan keuntungan bersama.
Polsek Pesanggerahan berhasil menangkap seorang pelaku pencurian spesialis pembobol warung sembako berinisial S, 27 tahun, di Jalan Bakti, Bintaro, Jakarta Selatan pada Jumat malam 13 Juni. Penangkapan dilakukan setelah pelaku tertangkap basah membobol warung sembako menggunakan obeng untuk membuka rolling door dan mengambil berbagai barang kebutuhan pokok. Berdasarkan penyelidikan, pelaku diketahui telah melakukan aksinya sebanyak 3 kali di lokasi yang berbeda. Saat ditangkap, ia membawa barang curian berupa kopi instan, minyak goreng, pasta gigi, pewangi pakaian, korek api, tali tambang, bumbu penyedap, masker, sabun cuci, dan sabun mandi. Adapun barang bukti yang diamankan polisi selain barang curian, termasuk 1 unit sepeda motor, obeng, kunci L, dan 1 unit ponsel yang diduga digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Pelaku kini telah diamankan di Mapolsek Pesanggerahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Badan Pusat Statistik melaporkan kenaikan harga beras di 133 kabupaten kota di Indonesia pada Minggu ke-2 Juni 2025, dengan beberapa daerah mengalami harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET. Kenaikan harga terjadi di semua zona, dengan zona Lampung, Jawa, Lampung, dan lain-lain mengalami kenaikan 0,89%, meskipun masih dalam rentang HET. Sementara zona Maluku dan Papua, yaitu zona 3, mencatat kenaikan 0,29% dan harga di atas HET, bahkan mencapai 54.772 per kilo di Kabupaten Intan Jaya. Sementara di zona 2, harga beras rata-rata mencapai 15.266 per kilogram, dengan beberapa daerah mencatat harga tertinggi di atas 17.000 per kilogram. BPS mencatat komoditas beras sebagai perhatian utama karena kenaikannya dibandingkan minggu sebelumnya. Kenaikan harga beras ini menjadi perhatian karena beras merupakan komoditas pangan pokok dan harga yang tinggi di beberapa daerah, utamanya di zona 3, menunjukkan disparitas harga yang signifikan di Indonesia. Seorang kakek berusia 80 tahun bernama Ahmad Dahlan asal Malang, Jawa Timur, secara tidak sengaja menabrak toko Dioses, sebuah toko perlengkapan rohani Katolik di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Malang, pada Sabtu 14 Juni sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat karena salah menginjak pedal gas mobil Suzuki Erio yang dikendarainya. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan kerusakan pada bagian depan toko Dioses, termasuk hancurnya kaca toko dan rak barang yang berisi perlengkapan rohani, seperti rosario, hosti, dan buku-buku rohani. Meskipun patung Bunda Maria berhasil diselamatkan, dengan kerugian ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Selepas kejadian, Ahmad Dahlan langsung meminta maaf kepada penjaga toko dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dan pemilik toko bersedia berdamai dengan syarat Ahmad mengganti seluruh kerugian. شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم Lembaga penyiaran Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting atau IRIB, menjadi target serangan yang diduga dilakukan oleh Israel, yang mengakibatkan siaran langsung program sempat terhenti dan terlihatnya asap hitam mengepul di Teheran Barat. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel, yang dimulai dengan serangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran pada Jumat 13 Juni dan dibalas Iran dengan serangan drone dan rudal. Iran yang telah menolak negosiasi gencatan senjata selama serangan berlangsung menginformasikan kepada mediator Qatar dan Oman bahwa mereka hanya akan berunding setelah memberikan tanggapan atas serangan pendahuluan Israel yang menunjukkan eskalasi politik yang signifikan. Demikian tadi DNP in the Morning untuk edisi 17 Juni 2025. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.